Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama Islam seperti kita ketahui merupakan agama yang mudah, disebut agama samha. Agama yang tidak sulit. Memang Tuhan tidak menghendaki kita sulit. Dalam ayat 185 Al-Baqarah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan, bukan kesukaran. Beliau berfirman juga di surat Al-Hajj 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan untuk kalian. Ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diutus Allah untuk membawa agama Islam ini menyatakan innad dina yusrun. Perhatikan, bukan ad-dinu yusrun, tapi bahkan innad dina yusrun. Sungguh agama ini gampang, tidak sulit. Innad dina yusrun. Sungguh agama ini mudah. Tapi kalau ada orang yang memberat-beratkan yang mudah ini, yang ringan ini, dia sendiri yang akan kewalahan. Wala yusaddad dinu illa khulafah. Itu sabda Rasul dalam hadis sahih. Kenapa agama ini mudah? Karena Rasulullah yang membawa agama ini menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku perintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakan semampumu. Semampumu ini kuncinya. Ini yang membuat mudah. Allah sendiri berfirman dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampumu. Semampumu ini adalah kuncinya. Karena itu kalau kita lihat contoh-contohnya banyak sekali. Kita diperintahkan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Tapi ketika kita pergi jauh, kita bisa dapat korting. Asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat. Bahkan bisa kita gabungkan antara zuhur dengan asar, 2 rakaat. Disebut jamak qasar. Jadi tergantung kondisi kita, karena agama itu untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kita. Jadi Tuhan menjadikan kondisi kita sebagai perhitungan. Kita kondisinya kayak apa? Kita di rumah sembahyang 4 rakaat. Perjalanan jauh 2 rakaat. Puasa wajib bulan Ramadan kita puasa. Tapi kalau kita sedang bepergian, kita boleh tidak puasa, diganti nanti kalau kita sudah tidak bepergian dan dalam kondisi yang memungkinkan kita puasa. Kalau sama sekali tidak bisa dimungkinkan, kita bisa membayar fidyah kalau orang sudah tua renta. Kita tidak bisa Jumatan, kita bisa. Kenapa nggak bisa Jumatan? Karena ada uzur. Misalnya hujan lebat. Ada hujan lebat. Dulu sudah pernah ada hujan lebat. Hayya 'alas sholahnya oleh muadzin diganti ala shollu fi buyutikum.
Jadi salat Jumat bisa diganti salat zuhur. Kita ada ke masjid tapi di rumah. Itu kalau hujan lebat saja bisa dijadikan uzur untuk kita tidak Jumatan. Nah ini ada virus menular yang mengguncangkan dunia, bahkan membuat panik orang banyak. Bukan karena kita berani mati, bukan. Tapi karena kita tidak mau menyebarkan, menularkan sesuatu yang nanti sulit dikendalikan. Karena nanti kita nggak bisa silaturahmi sama kawan-kawan. Kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Kita bisa sholat duha, kita bisa sholat qobliyah ba'diyah duhur. Kurang banyak kita qobliyahnya 4 kali. Bisa. Sendirian kita tidak bisa melakukan zikir. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas." Setiap persendian kita ini bisa menjadi ibadah, bisa untuk kita jadikan sarana melakukan amal-amal yang baik. Kita berzikir, kita berselawat, kita beristighfar. Bahkan istighfar dan selawat ini sangat perlu pada saat sekarang. Karena Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi kaum itu beristighfar. Kita bersalawat mengharap hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita dan beristighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan wabah yang menggunjingkan dunia ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya dikembalikan kepada kita semua. Kalian semua sehat walafiat, lahir dan batin. Yang terpapar juga segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya agar kita selalu berserah diri kepada Allah, meningkatkan taqarrub kepada Allah, menebalkan iman kita kepada Allah dengan dasar qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita apapun kecuali yang Ia kehendaki. Walaupun kita menghindar kemana, kalau Tuhan menghendaki kita tertimpa sesuatu tersebut, maka kita tidak akan bisa menghindar. Tapi sebaliknya, walaupun kita berada di tengah-tengah musibah, wabak, kalau Tuhan belum menghendaki kita terkena wabak tersebut, kita akan selamat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman, tawakal, ridho, menerima ketentuan dari Allah di saat-saat kita sedang berada dalam keadaan prihatin dengan merebahnya wabah COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Akan tapi kita pun harus berikhtiar, harus berusaha. Itu pun perintah Allah. Allah perintah kepada kita agar kita berusaha, berupaya melakukan sesuatu untuk terhindar dari mara bahaya. Tidak boleh kita menyerah begitu saja. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima.
Jangan kamu celakakan dirimu sendiri. Mari kita usaha ketika sakit kita berobat. Ketika ada wabah, kita pun harus berusaha menghindar. Seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan pergi ke Damaskus, di tengah jalan mendengar bahwa di sana sedang ada wabah ta'un amwas, maka beliau segera kembali ke Madinah, mengurungkan perjalanannya ke Damaskus. Ketika ada yang tanya, kan ada takdir Allah, Sayyidina Umar menjawab, kami menghindari dari takdir tertentu menuju ke takdir yang lain. Dan ta'un amwas telah memakan ribuan sahabat menjadi korban wafat, termasuk aminu hadhil ummah, gubernur Syam waktu itu, Sayyidina Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Adapun ikhtiar kita secara batin, mari kita memperbanyak bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sangat mulia dan sangat agung dan sangat suci dari segala sesuatu yang negatif yang diciptakan olehmu. Dan mari kita baca juga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan menjadi madarat sesuatu apapun baik di bumi maupun di langit. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu pula mari kita memperbanyak baca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini juga salawat daf'ul bala, daf'ul waba, daf'ul amrad wal asqam, untuk menolak penyakit yang menular. InsyaAllah dengan doa ini kita bisa terhindar dari wabah ini. Ada pula doa li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ini saya menerima ijazah dari Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ketika ada wabah yang sedang menyebar, maka baca, kami punya tameng yang bisa menolak wabah tersebut. Yaitu apa? 5 kekasih Allah. 1 Sayyidina Rasulullah SAW. Yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan 2 cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Dan putri baginda Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itulah doa yang sering kita terima dari para kiai, para ulama kita. Di samping doa-doa yang lain termasuk qunut nazilah. Yang kedua, ikhtiar lahir. Mari kita jaga pola hidup yang sehat. Makan yang sehat. Cuci tangan yang dengan air mengalir. Dengan menggunakan sabun yang bersih. Continue. Sering-seringlah mencuci tangan. Dan mengurangi mobilitas. Social distancing. Hindari kerumunan massa. Hindari keramaian. Cukup berada di rumah. Kecuali ada darurat yang sangat mendesak, baru keluar dari rumah. Kerja maupun belajar cukup di rumah untuk menghindari adwa, penyebaran penyakit corona ini. Wallahu yahfadzukum jami'an minal amrad wal asqam wat ta'un wal waba wal corona wal mihanul fitan wa ya'khudh bi aydikum lima fi salah wal khair. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama.
Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Demikian